Kemarin kita sudah membahas mengenai pH tanah, apa itu pH tanah, kemudian alat pengukur pH tanah, kemudian kita juga sudah membahas mengenai cara penggunaan alat ukur pH tanah. Selanjutnya di video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh tingkat keasaman tanah terhadap kondisi tanaman yang kita tanam. Sobat Tani, kita membahas pengaruh pH tanah untuk tanaman. Ini kita harus melakukan pengukuran pH tanah sebelum melakukan penanaman. Jadi pengukuran dan deteksi pH itu sangat penting sekali karena membantu kita dalam mengambil langkah atau tindakan yang tepat untuk tanaman kita. Untuk menyiapkan tanah yang baik dan dapat menyerap pupuk secara optimal diperlukan netralisasi tanah. Jadi netralisasi bisa kita menggunakan campuran bahan kimia, penetralisir seperti kapudolomit dan lain-lain ya. Sebagian besar tanah di Indonesia itu bersifat asam, itu antara 5,5 sampai 6 atau pH di bawah 7. Maka netralisasi tanah dilakukan dengan menaikkan pH tanah mencapai pH 7 atau pH netral. Jadi akan tetapi pH 7 atau netral itu tidak selalu merupakan kondisi terbaik. Ada beberapa tanaman yang mungkin tumbuh optimal itu di tanah yang bersifat sedikit asam atau sedikit basah. Dari gambar di atas kita bisa melihat semakin rendah pH tanah, maka penyerapan hara tanaman itu kurang maksimal atau sedikit. Terutama hara makro tanaman, tentunya tanaman tidak dapat menyerap hara makro secara optimal dan akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Kemudian pada gambar ini juga kita bisa melihat perbedaan antara pH 6,5, pH 5,2 dan pH 5,5. Jadi unsur fosfat di dalam tanah jadi kurang tersedia sehingga pertumbuhan akar tanaman itu akan sedikit sekali. Hal ini tentu akan berakibat kurang maksimalnya unsur hara lainnya di dalam tanah yang diserap tanaman. Dan pada gambar juga kita bisa melihat adanya jamur atau bakteri itu di dalam tanah akan berkembang dengan baik, misal jamur fusarium atau bakteri, sehingga menyebabkan tanaman layu tidak akan mati secara menular ke tanaman lainnya. Selanjutnya, apabila tanah atau media tanam memiliki tingkat keasaman tinggi, maka unsur magnesium, kalsium, dan fosfor akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Pada kondisi ini, unsur aluminium dan mangan akan bersifat racun dan merugikan tanaman. Jadi pemberian pupuk tentunya tidak akan efektif dan tidak efisien karena unsur hara tidak diserap tanaman. Jadi akibatnya tanaman akan tumbuh tidak normal dan produktivitas rendah dan dengan kualitas tentunya yang tidak baik. Selanjutnya pH optimal untuk pertumbuhan tanaman itu pada pH 5,5 sampai 7. Jamur dan bakteri pengurai bahan organik akan tumbuh dengan baik di sana. Demikian juga dengan mikroorganisme yang menguntungkan bagi akar tanaman juga akan berkembang dengan baik tentunya. Demikian tadi pembahasan mengenai efek terhadap kondisi tanah yang terlalu asam terhadap tanaman. Jadi perlu saya ingatkan kepada petani semuanya, perlunya pengecekan pH tanah sebelum kita melakukan penanaman. Demikian dari saya, tetap semangat petani Indonesia, salam pertanian.